Habis masih beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simak tadi video yaitu tentang aksi penggusuran atau merobohkan rumah penduduk atau rumah masyarakat menggunakan komatsu ya, atau alat berat. Nah, ini ada kejadian yaitu sengketa lahan antara PT dengan masyarakat setempat atau masyarakat yang menduduki di sebuah tempat yaitu di Desa Agung Jaya P17, yaitu Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi, Banyuasin. Nah, ini rekaman tentang bagaimana aksi dari PT yaitu merobohkan rumah masyarakat. Nah, ini kita tidak tahu pastinya pihak mana yang bersalah, pihak mana yang benar, apakah yang PT ini memang benar, kemudian apakah yang benar ini masyarakat ini. Maka harapan kita semuanya
dengan adanya konflik, dengan adanya sengketa lahan, dengan adanya permasalahan ini, mudah-mudahan ada solusinya, ada jalan terbaik, ada pemecahan yang lebih manusiawi. Maka di sini tidak boleh ada penindasan, tidak boleh ada kezaliman. Ya, kita tahu bahwasanya negara kita ini adalah negara hukum. Maka segala sesuatunya ketika terjadi permasalahan hukum hendaknya dibawa ke ranah hukum, bukan dengan cara anarkisme atau dengan cara kekerasan. Ya, harapan kami mudah-mudahan ini bukanlah sebuah aksi mafia tanah ya. Kalau kemudian penggusuran ini karena mafia tanah, karena kezaliman terhadap rakyat masyarakat, ini sungguh sangat disayangkan sekali, karena kita tahu ajaran Islam ini sangat melarang sekali, yaitu merampas, yaitu mengambil aset atau tanah orang lain. Ini termasuk perbuatan yang jahat, perbuatan yang sangat zalim. Ini bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, harapan kita semuanya mudah-mudahan ini permasalahan segera bisa diselesaikan secara damai. Ya, ada win-win solution, yaitu ada solusi kedua belah pihak, sehingga tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan. Ya, karena kita tahu tadi di situ juga hadir ada pihak kepolisian yang kita muliakan, yang kita hormati, kemudian ada juga aparat TNI yang menyaksikan penggusuran rumah masyarakat ini. Harapannya di sini dibutuhkan pemikiran yang sangat mendalam. Ya, harapannya jangan sampai ini terjadi dengan tujuan yaitu menindas rakyat. Ini mudah-mudahan tidak terjadi yang demikian. Harapan kita semuanya ini bisa selesai dengan cara damai yang bisa memuaskan kedua belah pihak. Kalaupun misalnya masyarakat yang memang bersalah, harapan kita semuanya mereka diberikan solusi, diberikan tempat yang layak, tempat yang tidak menyebabkan mereka ini nasibnya lontang-lantung atau nasibnya tidak jelas. Ini sangat kasihan sekali, apalagi misalnya yang digusur ini adalah masyarakat miskin. Ini sangat kasihan sekali. Kita selaku warga negara, juga selaku sesama umat Islam, kita semuanya adalah bersaudara, tidak ada kesewenang-wenangan di muka bumi ini. Ya, karena ini bertentangan dengan negara hukum, negara kita, bertentangan dengan sistem demokrasi, juga bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ini di mana dalam ajaran Islam ini ditekankan tentang larangan merampas tanah masyarakat, larangan merampas tanah yang itu memang bukan miliknya. Ini sangat dilarang dalam ajaran Islam. Al-Quran dan hadis secara jelas melarang umat Islam untuk merampas atau mengambil tanah orang lain secara zalim. Perbuatan ini dianggap sebagai dosa besar dan akan mendatangkan siksa di akhirat. Bahkan bisa diartikan sebagai kezaliman terhadap orang lain dan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ini landasannya larangan mengambil hak orang lain. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 disebutkan, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Maksudnya memakan harta ini adalah harta tanah itu tadi, atau aset berharga dari masyarakat. Ya. Kemudian diperkuat dari hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka pada hari kiamat Allah akan membebani dengan 7 lapis bumi. Ini diriwayatkan hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Konsekuensi perampasan tanah, siksa di akhirat. Hadis tersebut menjelaskan bahwa pelaku perampasan tanah akan menanggung 7 lapis bumi pada hari kiamat. Para ulama menggolongkan perbuatan merampas tanah sebagai dosa besar karena termasuk kezaliman dan melanggar hak orang lain. Mengambil hak orang lain tanpa haknya dianggap sebagai perbuatan zalim dan merugikan orang yang diambil haknya. Dalam konteks hukum positif, perbuatan menyerobot tanah juga dapat dikenai sanksi pidana. Jadi ada hukumannya ya. Ini karena bertentangan dengan undang-undang. Ya. Implikasi larangan haramnya menguasai tanah pihak lain. Secara umum menguasai tanah milik orang lain baik individu maupun milik umum tanpa hak adalah haram ya, hukumnya haram.
Perintah untuk tidak mengambil hak orang lain termasuk tanah adalah perintah yang tegas dalam Islam. Maka Islam melindungi orang yang memiliki harta kekayaan atau aset. Ya, tidak boleh kemudian merampas. Ya, termasuk ini kalau merampas ini bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu hifdzul mal, ya, di mana Islam ini menekankan menjaga harta atau menjaga aset. Tapi dengan adanya perampasan aset ini atau perampasan tanah atau mafia tanah ini, jelas ini melanggar syariat Islam. Ya. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjaga hak orang lain termasuk hak kepemilikan tanah. Ya, tidak boleh mengambil tanah milik orang lain. Ya, tidak boleh menguasai tanah milik orang lain. Tidak boleh mengambil keuntungan dari tanah orang lain tanpa izin. Nah, ini secara gamblang, secara jelas, baik menggunakan dalil Al-Quran, hadis, kemudian secara undang-undang negara kita ini sangat bertentangan, ya. Maka harapan kita semuanya, karena kita tidak tahu kronologinya seperti apa, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menyadarkan kita semuanya. Mudah-mudahan tidak ada lagi mafia tanah, tidak ada lagi perampasan aset, perampasan tanah yang ini merampas hak masyarakat, hak rakyat. Apalagi yang dilakukan ini atas nama pemerintah misalnya, atas nama perusahaan atau PT. Ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan tentunya sudah ancaman yang dijelaskan Al-Quran tadi, ancaman yang sangat besar, ya. Artinya ini dimasukkan ke dalam neraka bagi orang yang melakukan kezaliman dengan merampas tanah orang lain. Ya, ini harapan kita semuanya, dan tentunya ini juga alhamdulillah sudah ada respon dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum dari Nahdlatul Ulama, ya. Mudah-mudahan ini dengan adanya kepedulian dari LBH-NU, lindungi hak rakyat, berantas mafia tanah di Desa Agung Jaya P17 Lalan Mumba. Tanah adalah hak hidup warga, bukan ladang kerakusan para mafia. Kami bersama korban menolak segala bentuk intimidasi, pemalsuan, dan perampasan tanah. Bersama rakyat, aparat, dan pemerintah desa lawan mafia tanah sampai tuntas. Tanah untuk yang berhak, mafia tanah harus diadili. Suara warga Desa Agung Jaya P17 Kecamatan Lalan, Musi, Banyasin, Sumatera Selatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan kepedulian kita semuanya, sehingga tidak ada lagi kezaliman terhadap masyarakat. Ya, kita selaku warga NU ini juga kita bisa mencontoh bagaimana guru kita, teladan kita, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Ini beliau ini membela orang yang tertindas, membela kaum duafa, kaum marginal, karena tidak ada kesewenang-wenangan, tidak boleh ada kezaliman dalam ajaran Islam. Ya, siapapun yang dizalimi, siapapun yang ditindas, ini harus kita bela, karena Islam ini mengajarkan tentang rahmatan lil alamin, membela kaum yang tertindas. Semuanya di depan hukum, di depan Allah Subhanahu wa taala, semuanya setara. Yang membedakan kita bukan karena kesukuan, bukan atas dasar kekayaan, tapi adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.